Selamat siang, salam Just Talk. Sebenarnya sekarang lagi malam, baru habis drawing. Jadi kita mau bahas drawing apa yang terjadi. Banyak hal-hal yang menarik. Di sini gue baru buka websitenya UEFA sambil lihat apa aja. Kalau kalian masih ingat musim lalu, itu gue prediksi ini kan 16 tim, 8 kali 2 yang lolos. 16 tim gue prediksi dan satu gue salah, yaitu Ajax, di mana hari terakhir nggak lolos lawan Valencia, dan sisanya gue bener. Tapi kalau lu tanya gue kali ini, gue tidak berani terlalu, tidak semuanya gue berani prediksi. Kenapa? Karena dengan ini kan kalau nggak salah 3 minggu lagian ya, sekitar itulah, tiga mingguan dimulai. Kita tahu bahwa karena preseason yang sangat pendek, banyak sekali tim yang belum mencapai performa yang bagus. Yang gue lihat ya, lihat terakhir Bayern Munchen kalah lawan Hoffenheim, lawan Dortmund kesulitan. Padahal Dortmund itu harusnya menang, begitu banyak peluang. Terus kita lihat Inggris, Big Six, nggak ada satu yang benar-benar konsisten, yang tampil dominan seperti biasa. Liverpool tidak, City tidak, apalagi City. Terus Chelsea yang beli banyak pemain masih belum, MU juga belum, Arsenal lagi, Spurs juga belum. Di La Liga sama, Barca baru satu match main bagus, belum terbukti sama sekali. Madrid kesulitan, menang kemarin 1-0, sangat kesulitan. Lawan Betis 10 orang juga menang butuh penalti. Jadi Juve sama. Eh, jadi kalau gue bilang sih agak sulit untuk diprediksi ya, karena tergantung form of the day. UEFA baru konfirmasi bahwa boleh penonton masuk ke stadion, terbatas pasti, ya mungkin 5 sampai 10 ribu lah dari kapasitas stadion, dan itu ngebantu banget untuk tim tuan rumah. Yang gue harapkan goal away dicoret, masih belum dilakukan. Oke, kita masuk dulu ke grup A. Grup A, Bayern, Atletico, Salzburg, Lokomotif Moskow. Kalau ini gue rasa nggak begitu susah ya. Bayern, Atletico lolos. Salzburg ini beda dengan Red Bull. Ini adiknya lah. Jadi dari sisi kualitas pemain, dari sisi permainan pun tidak sebagus Leipzig. Maka dari itu gue bilang Lokomotif Moskow bisa mempersulit, karena kalau main di Moskow itu kan sangat dingin ya. Ya mungkin bisa bisa di kandang Moskow bisa seri lawan ATM, lawan Munchen kayak berat. Kayaknya Munchen yang juara grup, feeling gue ya. Tapi intinya sebenarnya nggak begitu penting siapa yang juara grup. Yang penting Munchen sama Atletico lolos. Untuk rank 3 berat antara Salzburg sama Moskow. Tapi dari sisi permainan sih gue lebih unggulkan Salzburg, permainan ya. Cuman ini kan banyak faktor yang bermain. Moskow gue nggak begitu impress. Gue pernah lihat mereka berapa kali mainnya bertahan, ngincer, counter attack doang. Tapi mungkin itu pada saat mereka bermain lagi bertahan aja. Grup B, Real Madrid, Shakhtar, Inter, Mönchengladbach. Yang pasti lolos Real Madrid. Gue rasa kalian setuju sama gue. Cuman Inter ini kan suek terus, masuk dalam grup yang berat. Shakhtar Donetsk gak bisa diremehkan. Mönchengladbach lagi. Kalau lagi on fire, Gladbach, Shakhtar, Inter sulit untuk mengalahkan mereka. Cuman dengan gayanya Conte yang memiliki dua pemain sangat kencang bagus dari sisi counter, ya ini sih agak berat ya. Tapi seharusnya Inter kalau lagi on fire, Inter bisa lolos. Tapi Mönchengladbach itu juga jago main bertahan loh. Main bertahan, incer counter. Adiknya Hazard di situ kok nggak salah. Atau udah pindah ya, nggak tahu dah. Tapi intinya Inter sedikit memiliki peluang lebih banyak. Musim lalu gue prediksi Barca sama Atalanta yang lolos, dan bener Inter nggak lolos. Tapi kali ini gue bilang Inter harusnya bisa lolos. Oke, kalau lihat performanya Inter yang lebih mantap terus lah di bawah Conte ini. Ke grup C,
City pasti lolos antara Porto dan Marseille. Porto ini kan tim apa ya? Tim yang agak sneaky gitu. Marseille, gue berapa kali nonton Marseille cukup solid. Olympiakos udah ini gue nggak kasih peluang sama sekali. Tapi kalau gue harus pilih City, feeling gue sih juara grupnya. Antara Porto dan Marseille, gue pilih Marseille. Gue pilih Marseille untuk mendampingin City ke babak berikutnya karena Marseille as a team cukup solid dan Porto ini kan terlalu stylish. Pemain Portugal banyak sekali dribbling. Gue nggak yakin mereka bisa main bertahan. Berapa kali gue nonton Porto, cuman ya Porto, tim Portugal ini sama kayak tim Belanda, tiap tahun dirombak terus jual-jual pemainnya. Cuman kali ini gue nggak tahu tim Porto sedih rombak apa. Cuman kalau feeling gue sih Man City dan Marseille. Ya. Grup D, Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland. Midtjylland out. Liverpool pasti. Antara Ajax, Atalanta. Ini akan menjadi pertandingan seru. Kita melihat dua strategi yang berbeda, dua tim yang isinya pemain mediocre tapi very tactical. Dua pelatih yang benar-benar mengandalkan sebuah sistem yang cocok dengan permainan mereka. Ajax beruntung diperkuat oleh Anthony, winger kanan, dan Kudus sebagai DM box to box. Dan kedua pemain ini bermain so far bagus di Eredivisie. Atalanta kita lihat kemarin 3-5-2 masih on fire. Hanya kalau gue bilang permainan Atalanta ini agak textbook ya. Agak gimana ya? Gampang dibaca. Jarak antar pemain lu tutup dan mereka tidak banyak pemain yang punya skillful. Paling di depan doang si Ilicic sama si Papis. Ajax kalau lagi on fire itu sangat bisa mempersulit, bahkan mempersulit Liverpool. Cuman ya ini gue nggak berani bilang. Yang pasti Liverpool lolos bahkan juara grup. Antara Ajax dan Atalanta ini tipis, bedanya sangat tipis tergantung form of the day. Grup A itu Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Sevilla lolos ya, dan apakah itu didukung Chelsea? Harusnya sih Chelsea. Kalau Chelsea nggak lolos memalukan banget karena masih ada waktu 3 minggu. Harusnya Chelsea sekarang yang masih terseok-seok, harusnya dalam 3 minggu mereka sudah mulai on fire. Tambah kesananya harusnya tambah bisa. Jadi Rennes untuk gue sih ya tipikal kayak Lyon gitu, mainnya banyak ngincer counter. Tapi kesulitan mungkin Chelsea kehilangan poin di Krasnodar away, di kandang Rennes away. Cuman kalau mereka sisanya home menang, ya nggak ada masalah. Feeling gue sih tetap Sevilla Chelsea. Harusnya ya, kalau kita melihat 2-3 bulan ke depan Chelsea harusnya lebih kompak lagi. Grup F, Zenit bisa di pot 1, gue bingung ya. Dortmund, Lazio, Club Brugge out. Club Brugge gue nonton lawan siapa itu tahun lalu, buset, itu mereka terus belajar passing semua, counternya bagus, speed semua, tapi end passingnya hancur-hancuran. Dortmund pasti lolos antara Lazio dan Zenit. Lazio kemarin baru kena bantai. Ya Lazio ini kan mungkin one season wonder ya, tapi Zenit ini kan tricky tim, nggak bisa diremehkan. Mereka klub kaya, selalu beli banyak diisi pemain Brazil. Ya harusnya ya Lazio bisa lolos. Tim Itali kalau bisa main bertahan, ngincer counter, harusnya si Lazio. Tapi ya ini agak susah grup ini. Tapi Dortmund feeling gue lolos. Grup G, Juve, Barcelona, Kiev, Ferencvaros. Ya Juve, Barcelona tinggal pilih siapa yang jadi juara grup itu aja kalau gue bilang sih.
Ya Kiev gue nggak impress, Ferencvaros lagi. Hungaria pertama kali setelah berapa 24 tahun kalau nggak salah atau 26 tahun ikut Champions League. Dan ini case close lah, gue rasa kalian semua setuju sama gue. Grup H, ini yang seru. Grup H. Grup H, PSG, Man United, Leipzig, Istanbul Başakşehir. Istanbul Başakşehir itu di kandang seringkali nyomot poin dari lawan. Terus mereka didukung oleh supporternya yang fanatik. Ditambah itu mereka salah satu klub terkaya atau mungkin paling kaya, juara Turki loh. Jangan menggeser basic tas Galatasaray ya, Fenerbahce. Jadi jangan diremehkan. Mereka nggak lolos. Cuman yang jadi masalah mereka bisa merugikan tim. Nah ini di grup ini harus konsisten. Kalau orang bilang, oh MU sudah pernah mengalahkan PSG akan lagi, I don't think so. PSG sekarang jauh lebih matang, pemain jauh lebih bagus, dan Tuchel pasti mau balas dendam. Untuk gue, PSG pasti lolos. Tinggal MU Leipzig. Nah, Leipzig walaupun ditinggalkan Werner, nggak gampang juga. MU mah tergantung formnya Bruno Fernandes. Kalau Bruno Fernandes dan 3 pemain depan itu on fire, bisa lolos. Cuman kalau nggak on fire, bisa banget MU masuk ke Liga malam Jumat nemenin Arsenal. Jadi ini yang agak sulit. Yang penting mereka jangan, MU sama Leipzig jangan kehilangan poin lawan Istanbul Başakşehir. Kalau lawan Paris kehilangan, oke lah. Kalau MU seandainya kalah 2 kali lawan Paris, kemungkinan besar Leipzig pun juga kalah. Jadi bukan masalah, tapi lawan Istanbul Başakşehir nggak boleh kehilangan poin. Disitulah harus di kandang menghajar. Ini 2 strategi yang berbeda, satu modern, satu agak old school, tapi kualitas pemain MU 2 level di atas Leipzig. Leipzig lebih mengandalkan sistemnya 2 level di atas MU. Nah ini yang akan menjadi seru. Oke, udah gitu aja. Kita nanti lihat Barcelona atau Arsenal Liverpool. Kalau seru gue bikin lagi video. Thanks for watching.